Nah, jadi Bapak Ibu guru dari SD Aisyah se-Indonesia, kita mulai nggih untuk kegiatan sosialisasi ASCI 9 yang insya Allah nanti akan dilaksanakan di Kabupaten Karanganyar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srohli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua IGASI Bapak Aris Nasution, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Madrasah Aisyah se-Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Sekolah Madrasah Aisyah se-Indonesia. Dan yang kami banggakan Panitia ASCI ke-9 Kabupaten Karanganyar. Perkenankanlah saya yang akan membacakan rundown acara pada kegiatan Zoom virtual, yaitu sosialisasi ASCI ke-9. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan dan pengantar Ketua IGASI, ketiga sosialisasi ASCI ke-9, dan yang terakhir penutup. Oke, marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yaitu sambutan dan pengantar dari Ketua IGASI kepada Bapak Aris Nasution, Magister Pendidikan. Kira-kira sudah bergabung di Zoom apa belum, nggih? Udah ada belum, Pak? Belum ada. Nggih, sambil menunggu beliau nggih Bapak Ibu agar acaranya bisa berlanjut, kita masuk ke dalam kegiatan inti yaitu sosialisasi ASCI yang ke-9. Pengantarnya akan disampaikan oleh Bapak Rizal Noventus Sarjana Pendidikan selaku Kepala SD Aisyah Surya Ceria Karanganyar. Kepada beliau kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Sally. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang kita hormati bersama Ketua IGASI Nasional Bapak Arif Nasution, Magister Pendidikan. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun Madrasah Aisyah se-Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Sekolah atau Madrasah Aisyah se-Indonesia. Dan juga yang kami banggakan Bapak Ibu Panitia ASCI ke-9, Panitia lokal yaitu Kabupaten Karanganyar. Alhamdulillah bersyukur atas limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi menjelang siang tahun barokah ini kita semuanya diberikan nikmat sehat, sempat iman Islam sehingga bisa bersilaturahmi, berkumpul secara virtual di kegiatan sosialisasi pelaksanaan ASCI ke-9 Kabupaten Karanganyar. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Oke, Bapak Ibu semuanya, mohon izin kami selaku dari panitia ASCI ke-9 atau penyelenggara tuan rumah ASCI ke-9 ini menyampaikan selamat datang Sugeng Rawuh di kegiatan sosialisasi ASCI 9 Kabupaten Karanganyar, yang nantinya kami akan menginformasikan sejauh mana kegiatan ASCI ini nanti sudah dipersiapkan. Dan sekaligus Bapak Ibu,
untuk mengefektifkan waktu dan kami yakin dari masing-masing sekolah madrasah Aisyah itu sudah banyak sekali kegiatannya. Makanya kita bagi-bagi waktu nanti agar semua kegiatan bisa terlaksana. Dan kita ambil cara efektif untuk virtual ini supaya koordinasi dan lain sebagainya bisa berjalan cepat, nggih, Pak, Bapak Ibu, bisa langsung tersampaikan, kemudian ada tindak lanjut dan lain sebagainya. Baik, untuk mengawali sosialisasi kami, yang pertama, ini kami izin untuk share tentang logo. Sudah tampak nggih, Bapak Ibu? Ini adalah logo untuk ASI ke-9 Karanganyar tahun 2025 dengan mengambil tema Aisyah Survive dan Thrive. Yang insya Allah nanti akan dilaksanakan tanggal 15 sampai 18 Desember 2025 di Kabupaten Karanganyar. Ini untuk logo. Baik, logonya seperti ini Bapak Ibu. Untuk filosofi dan lain sebagainya nanti akan kami share di mana kita menitik beratkan pada angka 9 di bingkai utama logo dan melambangkan pelaksanaan yang ke-9. Tidak hanya itu juga ini juga menunjukkan semangat dan dedikasi yang terus tumbuh dari tahun ke tahun. Di dalam logo tersebut ada ikonik dari kabupaten kami yaitu Gunung Lawu yang merupakan sumber inspirasi dan kekuatan. Kemudian ada ikonik juga Candi Cetro di mana di sini menyimpan kekayaan budaya dan sejarah dan juga ada Grojogan Sewu merupakan ikonik yang dikenal oleh uh, wisatawan seluruh pelosok negeri ini ya. Grojogan itu berarti air terjun bagi Bapak Ibu yang mungkin di luar Jawa kok pakai Grojogan Sewu. Grojogan itu air terjun, Sewu itu 1.000. Jadi ada 1.000 buah air terjun yang ada di Kabupaten Karanganyar. Nanti kalau mau membuktikan bisa dibuktikan menghitung air terjunnya itu ada 1.000. Kemudian secara hasil conclusionnya, artinya untuk logo ini menggambarkan sinergi antara alam, budaya, dan semangat kompetisi yang merupakan perpaduan sempurna antara keindahan alam Karanganyar dengan warisan budaya yang semuanya dilingkupi oleh semangat perjuangan yang tak pernah padam seperti disimbolkan oleh angka 9. Itu untuk eh, logo Bapak Ibu. Kemudian kami akan share juga tentang draft proposal. Kakak iso. Apa itu, Bu? Oh iya. Ya, baik ini kami akan menyampaikan sedikit saja tentang draft proposal ASI ke-9 di Kabupaten Karanganyar. Insya Allah tadi sudah kami sampaikan pelaksanaan ada di kita lewati nggih Bapak Ibu untuk pendahuluan bla 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 dan sebagainya. Dasar kegiatan dan sebagainya. Nama kegiatan yaitu maaf, kok enggak bisa begini. Aku sih ora tampil. Ya, sudah ya. Tema kegiatan Aisyah Survive and Thrive. Makna tema tadi sudah kami sampaikan di awal. Kita mengefektifkan waktu saja ya. Maksud dan tujuan kegiatan tentunya yang pertama adalah meningkatkan tali silaturahmi, mewujudkan murid yang berkualitas dan mempunyai percaya diri tinggi, meningkatkan rasa percaya diri juga dari sivitas akademik Aisyah di seluruh Indonesia, mengembangkan bakat inovasi serta kreativitas, mewujudkan peserta didik atau murid yang terampil dan mandiri.
Kemudian untuk waktu pelaksanaan hari dan tanggal ini adalah hari Senin sampai dengan Kamis 15 sampai dengan 18 Desember 2025. Semoga nanti di tanggal tersebut sekolah atau madrasah Aisyah bisa menyesuaikan. Kalaupun tidak, ya monggo bisa diigah, ikuti sendiri untuk masing-masing sekolah atau madrasah. Kemudian untuk tempat kesekretariatan ada di SD Aisyah Surya Ceria Karanganyar atau dikenal dengan SDA Karanganyar, di mana beralamat di Jalan Gurita, Tegal Asri, RT 5, RW 6, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Nanti akan kami sampaikan bisa juga kontak personnya untuk bagian kesekretariatan. Kemudian untuk lokasi pelaksanaan berada di Bumi Perkemahan Tawangmangu, Wonderpark, alamat Jalan Ombang-Ombang nomor 32, Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kemudian untuk kepesertaan ini diikuti oleh murid SD atau MI, SMP, MTS atau Pondok Pesantren Ma'had Sederajat Aisyah. Atau bisa diikuti juga peserta eksibisi khusus. Kemudian syaratnya juga peserta harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengisi formulir pendaftaran. Kemudian untuk target jumlah pesertanya adalah untuk murid atau peserta siswa, itu adalah 1.000 orang, guru pendamping 250, panitia 150 orang, dan pembina 100 orang. Dengan jumlah semuanya 1.500 orang. Baik, nah ini untuk yang paling ditunggu-tunggu ya Bapak Ibu, piro janjani biaya nih. Nah, ini dari kami, dari panitia, sudah mengkalkulasikan. Nanti, monggo nanti kita bahas bersama juga sekaligus. Hari ini juga bisa nanti gimana untuk pembahasan biaya dan sebagainya. Untuk ketentuan biaya, di sini nanti untuk per peserta, per anak, itu dikenakan biaya 500.000 per anak untuk peserta lomba atau murid. Dengan nanti juga tetap ada SBO untuk masing-masing lembaga, masing-masing sekolah atau madrasah atau pondok pesantren yang mengikuti kegiatan tersebut. Dengan kategori ketika mempunyai siswa kurang dari 50 maka free. Ketika mempunyai siswa atau murid antara 51 dengan sampai dengan 100 siswa dikenakan biaya SPO 500.000. Kategori lembaga dengan jumlah siswa 101 sampai dengan 200 siswa 1 juta rupiah. Kategori lembaga jumlah siswa 201 sampai 300 dikenakan 3 juta rupiah. Kategori lembaga jumlah siswa 301 sampai 400 dikenakan 5 juta rupiah. Kategori lembaga jumlah siswa 401 sampai dengan 500 dikenakan 7 juta rupiah. Dan kategori lembaga jumlah siswa lebih dari 600 dikenakan 9 juta rupiah. Nah, ini untuk subsidi di lembaga non-Aisyah dikenakan biaya sama. Oke. Kemudian dari biaya akomodasi peserta ini ada catatan, ini semuanya free satu pembina putra dan satu pembina putri beserta kepala sekolah. Kemudian apa saja yang didapatkan atau fasilitas kegiatan dengan biaya seperti itu? Di sini kami sampaikan juga setiap peserta atau kuntum atau regu mendapatkan beberapa fasilitas antara lain sertifikat piagam peserta dan pendamping, kaos peserta dan pembina, paket P3K, ID card peserta dan pendamping, buku panduan kegiatan, makan dan minum selama kegiatan, fasilitas tempat lomba, tanda peserta dan pembina, fasilitas bazar, perlengkapan kegiatan, tiket wisata, souvenir peserta, souvenir kopilah, foto atau dokumentasi. Baik, itu untuk selayang pandang tentang draft proposal ASCI untuk susunan panitia dan lain sebagainya nanti akan nggak perlu kita bahas, nggih. Ini untuk panitiaan nanti akan kita cantumkan dari PWA juga PP. Kemudian di teknis atau lampiran 3 buku pedoman ini bisa dibantu oleh rekan kami dari SDA Karanganyar juga SDA Karanganyar, monggo kepada Bu Seli kami
Silakan, Duta Busali atau Pak Ferry, monggo kami silakan. Bisa dilanjutkan. Ngombe iku lho, Mas. Nggih. J. Jadi Bapak Ibu Guru, ini kami sampaikan untuk jadwal kegiatan ASCI yang ke-9 yang nanti akan dilaksanakan di Kabupaten Karanganyar. Ini dilaksanakan selama 4 hari, nggih. Hari Senin sampai dengan hari Kamis, tanggalnya 15 Desember sampai dengan 18 Desember. Untuk hari Senin nanti jadwalnya kedatangan peserta kita estimasikan dari jam 1 sampai dengan jam 7. Nanti ada beberapa sekolah yang digunakan untuk transit peserta. Pembagiannya insya Allah akan dibagikan ketika sudah mendekati hari pelaksanaan. Kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi dan juga technical meeting untuk fiksasi kegiatan di hari Selasa sampai dengan hari Kamis. Nanti tempatnya di Aula SD Asia Surya Ceria Karanganyar. Kemudian jam 9 sampai dengan jam 4 istirahat di tempat transit masing-masing. Selanjutnya untuk hari Selasanya, ini nanti kegiatannya dimulai jam 7 untuk upacara pembukaan dilaksanakan di alun-alun Kabupaten Karanganyar. Estimasinya sampai dengan jam 10. Jadi di hari pertama dan juga pagi harinya dari Selasa kita belum ke Wonder Park nggih, belum ke Tawangmangu tapi masih di area Kabupaten Karanganyar Kota. Jadi masih di area Karanganyar Kota. Kemudian jam 10 setelah upacara pembukaan baru perjalanan menuju ke tempat perkemahan. Nanti jam 1 sampai dengan jam 5 itu acara lomba. Di sini sudah ada jadwalnya dan pembagian lomba-lombanya. Ini lomba PBB variasi putra terlebih dahulu. Kami jadwalkan jam 1 sampai jam 3 dan nanti dilanjutkan jam 3:30 sampai jam 5 apabila lombanya belum selesai. Terus kemudian untuk malamnya juga ada kegiatan lomba art performance atau pentas seni dan juga ada lomba yel-yel creation. Terus hari Rabunya nanti ada kegiatan HW Adventure. HW Adventure ini berupa penjelajahan sampai dengan 11:30 kami jadwalkan. Kemudian lomba kembali itu sekitar jam 1 sampai dengan jam 5. Nanti lomba dilaksanakan lagi jam 7:30 sampai dengan jam 10, yaitu lomba pentas seni dan lomba yel-yel untuk sesi yang kedua. Dan hari Kamisnya, untuk hari Kamisnya ini sudah tidak ada kegiatan perlombaan, nggih. Langsung di upacara penutupan dan pembagian hadiah beserta dengan pembongkaran tenda dan penyelesaian administrasi. Oke, ini untuk jadwal kegiatannya yang nanti insya Allah akan dilaksanakan di kegiatan ASCI yang ke-9. Di situ juga sudah lengkap dengan perlombaan yang nanti akan dilombakan. Mungkin itu, monggo saya kembalikan lagi kepada Pak Rizal.
Di close aja. Close, close. Oke, baik Bapak Ibu, itu untuk rundown kegiatan. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwasanya untuk di ASCI 9 Kabupaten Karanganyar, ini mohon maaf kami mencoba nanti sesuatu konsep yang mungkin sedikit berbeda nih Bapak Ibu. Dengan artian seperti ini, dengan biaya yang dikeluarkan 500.000, peserta pembina tidak usah repot-repot bawa tenda. Tenda itu sudah berdiri dengan rapi di bumi perkemahan Wonderpark. Kemudian Bapak Ibu, eh, ada beberapa kegiatan yang kita buat untuk kegiatan atau lombanya itu online. Karena kenapa? Mohon maaf sekali lagi kami sampaikan, selama ini ASCI yang berlangsung itu membuat traumatik kepada peserta dengan padatnya lomba-lomba yang ada. Peserta tidak bisa menikmati keindahan alam, tidak bisa menikmati silaturahmi, bahkan di sini gur sombat sambat seperti itu. Nah, karena memang peserta kita kebanyakan adalah usia sekolah dasar atau usia madrasah ibtadi ibtadiiyah, IMI ya, maka seharusnya kita buat yang menyenangkan seperti konsepnya pembelajaran mendalam itu kita buat joyful ya. ASI ini supaya terkenang bisa bisa untuk eh, pengalaman mereka, cerita mereka bahwasanya mereka akan nanti-nantikan di tahun depan. Jadi kegiatan rundown, kegiatan lomba-lombanya itu tidak padat, melainkan sedikit kita longgarkan dengan strategi kita adakan lomba online juga. Itu juga eh, berkesinambungan berkaitan dengan pemanfaatan digitalisasi untuk di sekolah. Jadi Bapak Ibu, nanti konsepnya ketika nanti itu dilaksanakan, anak-anak bisa mempunyai pengalaman yang luar biasa di ASCI supaya tidak cuma lomba-lomba ngasih jeleh, ngasih bosen dan lain sebagainya seperti itu. Jadi harapannya tetap ada calling down di situ, tetap ada waktu untuk bercengkrama, menikmati keindahan alam atau mengenal saudara sekolah madrasah Aisyah yang lainnya juga itu. Dan salah satu kegiatan di sana nanti ada yang namanya bazar. Bazar di sini nanti akan dari masing-masing sekolah atau madrasah Bapak Ibu, kita minta untuk membawa makanan khas dari daerah atau asalnya masing-masing untuk saling bertukar di sana. Misalkan dengan Karanganyar dengan Jalak Towonya atau kabupaten atau kota yang lain dengan ciri makanan khasnya masing-masing. Jadi seperti itu agar nantinya kebinekaan ini juga terakomodasi, perbedaan itu bisa saling ditoleransi lah antar sesama. Gitu nggih Bapak Ibu, itu sedikit paparan dari kami. Nanti ketika ada usulan, saran, masukan kami sangat membuka sekali untuk usul, saran, masukan terkait dengan pelaksanaan ASI 9 di Kabupaten Karanganyar. Nggih, sebagai catatan saja Bapak Ibu, sebagai catatan saja ini bergaining kita untuk panitia dan para peserta. Ketika nanti ada mungkin tidak sesuai tentang SWP dan lain sebagainya. Ketika itu nanti eh, terjadi bargaining ya atau dikurangi ya tentunya seperti yang kita tahu lah itu ya fasilitas-fasilitas semacam itu ya mungkin bisa bisa kita minimalkan atau bahkan bisa kita hilangkan. Jadi itu kita buat senyaman mungkin, seenak mungkin supaya ASI ini memang berkenan dan tidak ada semacam kekecewaan lah dalam pelaksanaan. Gitu nggih Bapak Ibu, itu sedikit eh, pengantar dari kami, barangkali dari teman-teman sekolah Aisyah Madrasah memberikan masukan, usul saran, monggo kami dengan senang hati bisa menerima usul masukan sarannya untuk pelaksanaan ASI 9 di Kabupaten Karanganyar. Begitu Bapak Ibu, selanjutnya Bu Seli, moderator, untuk memimpin. Kalau Pak Aris sudah masuk, kami silakan untuk memberikan sambutan, penguatan maupun pengantar untuk pelaksanaan ASCI. Ngaten?
Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke dalam. Oke, terima kasih Bapak Rizal yang sudah memberikan pengantar di draft proposal ASTI yang ke-9. Selanjutnya sepertinya tadi Bapak Ari sudah masuk, nggih. Monggo sebelum dilanjutkan kepada tanya jawab, kita dengarkan secara bersama terlebih dahulu sambutan dan pengantar dari Ketua IGASI kepada Bapak Aris, kami persilahkan. Assalamualaikum Pak Aris. Oke. Ya. Assalamualaikum Monggo warahmatullahi kepada Pak wabarakatuh. Aris, kami persilakan untuk Ya, suaranya belum terdengar dengan belum. jelas, Bapak. Halo, assalamualaikum. Ini nanti bunyi. Waalaikum. Cek. Sudah? Oke, sudah Bapak. Sally? Sudah. Sudah Bapak. Oke, monggo kepada Bapak Aris, waktu dan tempat kami persilakan. Cek. Sudah bisa didengar? Pak Selvi, Pak Sally, Pak Rizal? Belum bisa. Cek, cek. Sudah bisa didengarkah suara saya? Yang di Zoom. Yang di Zoom sudah bisa Bu Sally? Belum? Ya Pak, sudah. Sudah tapi kurang keras. Nanti tunggu nanti. Lu suara kamu. Kita lu suara sedikit. Ini apa speakernya Saya kerjain aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudaraku semuanya, pimpinan atau pengurus pusat IGASI yang hari ini waktu ini kita bisa berjumpa melalui kesempatan di layar Zoom dan juga seluruh saudara IGASI Jawa Timur, maaf, IGASI Jawa Timur yang saat ini sedang berbahagia jagongan di Aisyah International Boarding School atau AIBS yang ada di Sumberjo, Bojonegoro. Ini masuk ya? Halo? Bisa didengar semuanya ya? Suara saya ini bisa masuk kan? Bisa, Pak. Oh, Masuk. bisa? Bisa. Ya, terutama juga saudaraku Mas Rizal dan tim sebagai panitia lokal atau panitia ASCI ke-9 yang insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 15 sampai 18 Desember di Karanganyar, tepatnya di Wonderpark Karanganyar. Memuji syukur kepada Allah SWT pada kesempatan ini, walaupun terbatas hanya melihat layar yang ada di Zoom, dan tentunya kami IGASI Jawa Timur, kemudian saudara kami dari Tegal dan juga Bantul sudah bergabung di jagongan IGASI Jawa Timur. Tentu ini adalah bagian yang sangat membahagiakan. Bapak Ibu, saudaraku, dulur-dulur IGASI dimanapun berada, tadi kita sudah dapat penjelasan terkait tentang ASCI atau Aisyah Student Competition Indonesia yang ke-9 dari panitia Pak Rizal dan tim yang tadi sudah disebutkan proposal, baik latar belakang, tujuan, kepesertaan, kemudian tadi sedikit terkait tentang kontribusi dari peserta panitia, berikut fasilitas-fasilitas yang akan diterima kepada seluruh peserta dan juga pembina, berikut
keunggulan-keunggulan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizal dan tim. Ini menjadi kajian kita, terutama seluruh warga IGASI dimanapun berada, dan khususnya adalah saudara-saudara kami di Jawa Timur yang saat ini sedang membahas khusus tentang proposal dan persiapan ASCI. Tentu ini adalah bagian yang sangat membahagiakan. Insya Allah Jawa Timur mendukung kuat berikut mempersiapkan diri untuk mensukseskan kegiatan ASCI yang ke-9. Sedikit untuk Mas Rizal dan tim, memang kalau menjadi panitia di ASCI, maka jangan sampai dari panitia lokal itu berpikir berimbang antara kontribusi yang diterima dengan yang diberikan. Kalau itu terjadi, maka tentu akan sangat kurang dari kesuksesan yang ingin kita gapai. Karena memang tujuan dari kepanitiaan itu sendiri kita sampaikan tidak hanya sukses dalam pengertian kita bisa bersilaturahim akbar seluruh warga, murid atau siswa atau santri lembaga-lembaga pendidikan Aisyah di seluruh Indonesia melalui wadah ini. Sehingga nanti mohon dengan sangat, kalau toh nanti ada masukan atau mungkin istilahnya menawar dari panitia, dari peserta, maka jangan sampai terus fasilitas yang diberikan ini menjadi dikurangi. Ini harapan saya. Artinya bahwa panitia ini adalah kesempatan untuk menunjukkan ikhtiarnya, memberi layanan yang terbaik, walaupun yang diterimakan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam pengertian sebanding, namun kekurangan-kekurangan itu menjadi suatu kesempatan panitia lokal untuk mendapatkan dukungan bantuan dari pihak-pihak lain. Kami juga IGASI demikian berusaha untuk membantu, mendukung bagaimana bahwa celah-celah untuk mendapatkan dukungan dari pihak lain itu adalah bagian untuk memaksimalkan layanan dari panitia ASCI yang ke-9. Sehingga kalau panitia ini hanya sekedar nantinya saya untung berapa secara material, ya mungkin ASCI selesai di sini saja. Karena selama ini ASCI yang menjadi panitia tidak pernah akan dapat untung, bahkan impas saja belum pernah. Pasti ya, intinya tekor secara material, tapi mendapat keuntungan besar secara moral. Apa itu keuntungannya? Adalah tentang brand dari lembaga, kedua brand dari persyarikatan yang ada di di lokasi atau kabupaten atau pimpinan di tempat, dan juga tentunya adalah tentang semangat yang dikobarkan oleh panitia. Saya yakin nanti dampaknya adalah tentang semangat para bunda, para ustadz ustadzah yang ada di Karanganyar setelah kegiatan ini berlangsung, dan itu adalah hikmah yang luar biasa, sehingga itu tidak ternilai dari kontribusi yang diberikan oleh peserta ASCI nanti. Itu harapan kami. Kemudian adalah terkait tentang sosialisasi, atau ya mungkin sebenarnya ini sudah mundur ya. Jadi mundur persiapannya. Dari segi pengalaman kami mengakui bahwa Karanganyar secara tim besar itu memiliki pengalaman yang sangat sering ya mengadakan kegiatan besar. Namun Pak Rizal lupa bahwa tim atau lembaga-lembaga Aisyah seluruh Indonesia, maksudnya lembaga pendidikan, itu memiliki kemampuan yang beragam. Sehingga kalau waktunya terlalu sempit, walaupun itu baik, walaupun itu unggul, tentu itu juga menjadi pertimbangan selanjutnya. Maka dari itu, mulai sekarang Pak Rizal dan tim saya harap sosialisasinya lebih gencar. Ya, jadi lebih gencar. Jadi saya harap itu bagaimana bahwa sebagai tuan rumah sekaligus panitia ini mengencarkan untuk mengajak kepada lembaga-lembaga Aisyah, terutama silaturahimnya, untuk bisa menjadi setruman yang kuat, atau intinya
panggilan yang kuat dari kepesertaan ASCI nanti ke-9. Sedikit tadi koreksi, kalau target tadi disebutkan hanya 1.000, ya pikiran kita dari teman-teman karena keunggulannya luar biasa, pengalamannya luar biasa, lokasinya juga menjadi magnet yang luar biasa. Kenapa tidak dinaikkan untuk target peserta? Ya, target peserta. Nah, menaikkan target peserta ini juga menjadi bagian untuk menyemangati bagaimana panitia ini bekerja lebih sungguh-sungguh lagi, lebih kerja keras lagi, sehingga target itu tercapai. Dan itu tadi hikmah dari kegiatan ASCI, terutama panitia, adalah yang tadi yang sifatnya moral, itu tidak pernah ditawar-tawar lagi atau tidak pernah ditandingi oleh yang lain. Ini yang terjadi di semua lokasi ASCI yang selama ini ada. Jadi itu Pak Rizal dan tim. Jadi kalau toh nanti dari kontribusi yang tadi sedikit disampaikan Pak Rizal, akhirnya ada penurunan kontribusi dari panitia peserta. Namun kami harapkan bahwa keunggulan-keunggulan tadi tidak dikurangi. Jadi mungkin bahkan tambah karena ada semangat atau upaya atau ikhtiar atau kreativitas yang dilakukan oleh panitia sehingga mendapatkan dukungan-dukungan dari pihak lain, dan itu adalah bagian daripada panitia memberikan sambutan, kemudian layanan, kemudian yang tadi bahwa kesan ASCI ini sangat ditunggu-tunggu, yaitu berkesan baik dan mengembirakan. Itu sementara Mas Rizal, karena proposal belum ada di tangan. Sudah ada di tangan ya? Ya, coba ada semangat yang kita jaga. ASCI ini adalah dalam rangka mengkolaborasikan sekolah maupun madrasah atau lembaga pendidikan Aisyah seluruh Indonesia dengan yang besar dapat membantu yang kecil. Sehingga tadi mungkin kita bisa lihat bersama ada kontribusi yang sifatnya personal, yaitu kontribusi peserta, kemudian ada kontribusi yang sifatnya perlembaga. Mungkin nanti juga bisa menjadi pencermatan untuk kita, itu mungkin yang siswa antara 0 sampai 100 itu dibebaskan saja Pak Rizal. Mungkin lebih dari 100 baru ada istilahnya SBO, itu mungkin bagian daripada sekolah besar secara nggak langsung itu sudah memberi dukungan kepada sekolah kecil. Demikian sebaliknya, sekolah-sekolah yang besar ini adalah bagian dari ikhtiar, bahasanya membantu yang kecil. Jadi kalau sekolah kecil tidak ikut, maka sebenarnya otomatis tidak mendapatkan dukungan yang diberikan oleh sekolah besar melalui kegiatan ini. Jadi ini harus dipahami gitu. Jadi kalau ada sekolah yang kecil kemudian tidak ikut, maka sebenarnya kesempatan mendapatkan dukungan sekolah yang besar di ASCI ini menjadi tidak ada. Apa dukungannya? Yang perlu kita jaga adalah saling membesarkan, saling memajukan. Sehingga tadi kalau toh kegiatan-kegiatan lomba yang mungkin ada pengurangan, namun jangan sampai ada pengurangan dalam pengertian pendistribusian terkait piala atau kejuaraan, yang mana bahwa sekolah atau lembaga yang kecil pun maka diberi kesempatan untuk mendapatkan juara, sehingga mereka pulang dengan rasa bangga dan bahagia yang tadi menjadi kelengkapan keceriaan, kegembiraan yang tadi disampaikan Pak Rizal melalui ASCI yang ke-9 ini. Jadi kalau niat kita lebih mengembirakan, namun ujung-ujungnya anak-anak kita pulang tidak bawa juara, itu pun nanti akan apa yang menjadi niatan itu menjadi tidak sampai Pak Rizal. Dan itu mohon dipikirkan. Termasuk tadi ada kreativitas untuk seluruhnya, ada lomba online. Ini saya sangat setuju, terutama untuk mematik bahwa lembaga-lembaga itu ada niatan atau ada greget atau ada ikhtiar untuk
menampilkan yang sifatnya lomba online sehingga berkesempatan untuk mendapatkan juara-juara itu. Mungkin tidak hanya satu lomba online-nya, ada beberapa, sehingga nanti di sana langsung babak final saja atau mungkin hanya melihat, melihat ya, artinya melihat sisi-sisi yang ditampilkan mungkin di babak finalnya mana ditampilkan, dan itu akan menjadi khasanah mengurangi waktu kegiatan di arena AC, namun produktivitas kejuaraannya tidak terkurangi, bahkan mungkin bisa tambah. Ini luar biasa menurut saya Pak Rizal. Jadi ini kreatif banget. Jadi kreatif banget, dan silahkan untuk ini kita dukung. Artinya mekanisme lomba yang online ini kita dukung untuk memastikan bahwa ini berjalan lancar dan mendapat sambutan dari seluruh peserta yang ada. Terakhir, Mas Rizal, sebagai langkah sosialisasi, ini adalah sudah bagian dari sosialisasi, maka selanjutnya Mas Rizal, ya bahasa kami harus entengan lah, terutama timnya harus entengan. Suatu saat nanti kita akan roadshow untuk bersilaturahim kepada saudara-saudara kita yang ada di seluruh Indonesia, mungkin potensial untuk mengikuti kegiatan ASCI yang ke-9 ini. Saya kira ini dari saya, Pak Rizal, dan juga seluruhnya peserta Zoom, dan juga ini keluarga besar IGASI Jawa Timur yang sedang melaksanakan jagongan di AIBS Sumberjo Bojonegoro. Kita bisa saksikan. Oke, bersama-sama kita teriakkan apa ya? IGASI ya, berkesungguhan, berikhlas, dan berkarya. IGASI Jawa Timur. Oke, IGASI Jawa Timur, berkesungguhan, berikhlas, berkarya bersama. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Bapak Aris untuk sambutan dan arahannya untuk kami. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab nanti sampai pukul 11.30 nggih, Bapak Ibu Guru. Nggih, monggo dari proposal yang sudah diberikan, apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada panitia pelaksana, kami persilahkan. Bisa raise hand nggih, angkat tangan. Terutama terkait tadi kontribusi ya. Ya, terkait kontribusi. Kalau tadi yang dari Pak Aris ada mengenai kontribusi peserta, terus kemudian untuk sosialisasi dikerjakan, dan yang ketiga diusahakan semua sekolah membawa pulang piala kejuaraan. Oke, yang saya catat dari Pak Aris tadi ada 3 poin itu. Monggo dari Bapak Ibu Guru yang lain ada tambahan untuk ditanyakan, nanti kita akan bahas bersama-sama di Zoom virtual ini. Kami persilahkan. Assalamualaikum, dari Bantul, boleh bertanya? Oke, silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Aris Nasution yang terhormat, mohon maaf saya tidak bisa bergabung di Bojonegoro. Ustadz Tajudin, mohon maaf sekali ada miskomunikasi. Pak Rizal selaku Ketua Panitia dan teman-teman SD ASC Karanganyar yang luar biasa sudah menyampaikan proposal. Pertama kami apresiasi luar biasa proposalnya, kreatif, inovatif, dan ada kebaruan, dan ini menunjukkan bahwa lembaga kita Aisyah ini benar-benar sesuai dengan perkembangan zaman. Oke. Kemudian terima kasih Pak Rizal, kegiatannya komplit dari Bantul, mewakili dari segenap pembina yang hadir maupun yang tidak hadir. Insya Allah SWA Bantul siap untuk membantu mensukseskan dengan mengerahkan nanti beberapa kuntum yang kita siapkan, kemudian juga SWO, SWP, insya Allah kami derek SWO
sesuai kesepakatan, insya Allah nanti kita upayakan. Kemudian untuk SWB kami dari kesepakatan aja ya Pak Rizal, seperti yang digarisbawahi oleh Pak Aris tadi. eh, Kami derek. Yang penting ASI 9 lancar sukses. Kemudian yang ingin kami tanyakan sebenarnya bukan bukan hal yang baru sih Pak. Hal-hal teknis saja. Yang pertama terkait dengan tadi mungkin sudah disinggung Pak Aris terkait dengan kejuaraan lomba. Kejuaraan lomba apakah masih menduplikasi dari apa yang kemarin dilakukan di SD Aisyah Cilacap, di mana memang di situ eh, memungkinkan anak-anak kita membawa pulang prestasi dan itu memang membanggakan, nggih, membanggakan. Tapi seandainya ada evaluasi, mungkin agak direduksi juga, derek. Intinya, saya sepakat kalau ASI ini selain ajang silaturahmi juga ajang prestasi. Karena di Bantul sendiri, predikat juara ASI ini juga menjadi nilai positif bagi anak-anak kami yang ada di kelas 6 untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian Pak Riza dan tim terkait dengan kejuaraan, kami menyampaikan arahan dari Dikpor Bantul terkait dengan piagam. Mohon nanti ada nomor piagamnya ya Pak ya. Ada nomor sertifikat piagam. Itu kemarin sempat ditanyakan oleh dinas kami di Bantul. Selanjutnya terkait dengan teknis. eh, Sekolah yang menjadi transit, Pak. Sekolah yang menjadi transit tadi disampaikan ada beberapa sekolah. Kami berharap memang ya meskipun kami juga tahu kondisi lapangan juga nanti akan ada penyesuaian kami di lapangan, tapi menurut saya tidak ada salahnya ketika dari keluarga besar SD ASC nanti juga memperhatikan rasio ya, rasio dari jumlah yang bermalam di sekolah itu dengan sarana prasarana katakanlah tempat ibadah, kemudian juga kamar mandi dan lain sebagainya. Seandainya tempat wudhunya kurang bisa membuat membuat payung portable misalnya ada pipa di lubang-lubang itu insya Allah nanti membantu kelancaran pelaksanaan kita Pak. Jangan sampai nanti anak-anak kita ada dinamika tersendiri. Kemudian untuk moving ya tadi dari SD dari ruang transit ke alun-alun dan lain sebagainya mungkin juga bisa dijelaskan Pak Rizal. Movingnya nanti by by foot jalan kaki atau mungkin ada armada atau jaraknya berapa kilometer supaya nanti ketika kami pembekalan di sekolah ini juga sudah bisa mewacanakan kepada anak-anak kami yang tergabung dalam Kuntum. Nggih. Kemudian terakhir Pak Rizal, memungkinkan tidak karena kami yakin ASI ini menjadi sebuah magnet tersendiri di sekolah-sekolah Aisyah dan nanti akan banyak sekali sekolah yang berpartisipasi. Memungkinkan tidak ada split humas kepanitiaan. Artinya misalnya dari keluarga besar SC itu untuk sekolah misalnya katakanlah SD Aisyah Bantul Klaten kemudian mana ini humasnya ini jadi kalau bertanya atau pengen konsultasi apa atau apa itu humasnya tidak satu orang tapi mungkin bisa displit sehingga itu juga mengurangi kredit dari kepanitiaan jangan sampai banyak banyak aspirasi hanya ditampung oleh satu atau dua orang saja tapi bisa dibagi-bagi. Kalau Bantul ya humasnya ini sehingga akan mengurangi kredit dari panitia. Terima kasih itu aja Pak Ria, sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Pak Wardi dari Bantul yang mensupport kegiatan ini dan memberikan doa dukungannya kepada SDASC Karanganyar. Baik, untuk beberapa pertanyaan kami mohon izin untuk bisa menjawab terkait dengan apa yang ditanyakan, baik itu secara teknis maupun secara umum ya. Untuk perlombaan di ASCI ke-9 ini barangkali hampir mirip-mirip. Tapi di sini nanti untuk perlombaan itu dari masing-masing juara di tiap-tiap cabang kita ambil 10
siswa atau 10 juara ya. Jadi juara satu 10 orang, juara dua 10 orang, juara tiga 10 orang. Dan juga tetap ada yang namanya juara umum hanya satu. Dan kemudian untuk masukkan nomor sertifikat piagam, insya Allah nanti akan kami cantumkan supaya nanti ketika untuk mendaftar jenjang ke berikutnya itu juga oleh dinas bisa diakui. Sama Pak Wardi di Karanganyar juga mulai diakui untuk sertifikat kejuaraan, baik itu yang diselenggarakan persyarikatan atau non pemerintah. Alhamdulillah sudah 2 tahun ini diakui dan itu memang eh, untuk apa namanya legalitas baik berupa nomor sertifikat piagam dan lain sebagainya kita lebih lengkapi lagi. Insya Allah akan kita catatkan. Kemudian untuk transit di beberapa sekolah ini perlu kami sampaikan, sekolah yang kami tunjuk itu adalah sekolah yang insya Allah di Karanganyar ini adalah sekolah-sekolah besar. Mereka memiliki siswa itu lebih dari 1.000, 1.500, 1.400, dan kemungkinan insya Allah sarana prasarana bisa memadai untuk sarana transit. Dan ini nanti kami akan audiensi dengan pimpinan daerah Muhammadiyah Karanganyar agar kiranya bisa dibantu untuk tempat transit tersebut. Kemudian untuk WC portable dan sebagainya akan kami usahakan, terutama kalau di transit itu insya Allah tidak tidak terjadi apa ya banyak kendala, tapi nanti akan kita usahakan di lokasi perkemahan atau di Wonderpark itu seperti kegiatan jambore. Kalau Bapak Ibu kemarin derek atau ikut Jambore MDMC itu tempatnya ya di situ. Kemudian untuk moving dari tempat transit ke alun-alun untuk upacara pembukaan itu jaraknya kurang lebih berapa? 500. 500 sampai kurang dari 1 kilo itu eh, kesananya tetap menggunakan bis armada masing-masing peserta. Dan insya Allah tempatnya alun-alun itu ada tempat untuk parkir armada karena dekat dengan Masjid Agung Madaniyah Karanganyar itu bersebelahan hanya barat timur aja dengan alun-alun. Jadi kendaraan armada bis peserta bisa dibawa ke alun-alun. Kemudian dari alun-alun menuju bumi perkemahan ya nanti kita tetap iring-iringan masing-masing armada peserta ke sana kurang lebih berapa jam Pak? 1,5 jam dari alun-alun ke bumi perkemahan atau Wonderpark itu 1,5 jam lewat rute Tawangmangu. Kemudian nanti di sana anak-anak datang, peserta datang kalau sesuai prosedur proposal yang kami sampaikan ini datang tinggal masuk menata tempatnya, tenda sudah tertata rapi, tinggal nanti menyiapkan hiasan untuk tendanya berupa gapura dan lain sebagainya. Jadi nanti misalkan untuk dokumentasi mengambil dari drone itu Nyun sewu, masing-masing tenda itu akan tertata rapi sesuai dengan kafling perkemahan masing-masing. Seperti itu maksud dari kami. Kemudian untuk Humas, nah ini sesuatu yang baru. Terima kasih Pak Wardi untuk usulannya. Akan kami tindak lanjuti karena memang ketika itu hanya satu pintu narahubung, maka eh, ada delay dalam hal pelayanan informasi dan lain sebagainya. Akan kita bagi-bagi dari masing-masing wilayah untuk disediakan narahubung yang di mana narahubung nanti bersumber pada panitia pelaksana begitu nggih. Nanti supaya bisa terlayani dengan cepat untuk segala informasi dan lain sebagainya. Karena jika satu mungkin akan menumpuk di situ. Oke, terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian kami sampaikan lagi, kami kembalikan ke Bu Seli selaku moderator. Monggo Bu Seli. Oke, terima kasih Bapak Rizal untuk tanggapannya. Selanjutnya mungkin dari Pak Ferry Kurniawan ingin menambahkan dari yang disampaikan Bapak Rizal. Iya, saya masuk. Ya, menambahkan Bapak Ibu terkait yang disampaikan dari Pak Rizal Noventus selaku Kepala SD Aisyah Karanganyar dan juga
sebagai Ketua Pelaksana ASCI ke-9 Kabupaten Karanganyar. Tadi disampaikan nggih terkait sosialisasi. Insya Allah nanti kalau proposal ini sudah selesai untuk pengesahan, insya Allah dari panitia tim ASCI ke-9 siap untuk sosialisasi untuk mensiarkan kegiatan ASCI ini agar peserta yang tadi disampaikan oleh Pak Aris lebih dari 1.500 peserta semoga nanti bisa tercapai. Itu untuk sosialisasi. Kemudian, ya terima kasih tadi saran yang disampaikan Pak Suwardi dari SD Aisyah Bantul terkait kesekretariatan bersama. Nanti insya Allah bisa akan difasilitasi di sana dan juga nanti kami insya Allah ada sedikit penambahan layanan. Nanti ada layanan pengaduan secara online jadi nanti ketika ada apa saja hal-hal yang diperlukan oleh peserta, nanti bisa komunikasi pembina kepada kami, tim panitia secara online yang nanti siap akan mengcover apa hal yang perlu dibutuhkan oleh peserta. Mungkin itu tambahan dari kami. Kami kembalikan ke Bu Seli. Ya, terima kasih Bapak Ferry. Ya begitu Bapak Suwardi dari SDU Ambantul, ya, tanggapan yang sudah tadi beberapa pertanyaan sudah disampaikan, sudah ditanggapi semuanya. Apakah masih ada yang mau disampaikan kembali? Feedbacknya monggo. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Terkait dengan kejuaraan tadi, setiap jadi hanya juara satu, dua, tiga, tidak ada harapan-harapan gitu ya. Dan masing-masing kejuaraan diambil 10. Mungkin nanti bisa direnungkan dulu ya, karena juara satu, dua, tiga, saya kira nanti grade-nya eh, bisa bisa dibedakan. Tapi ini masih anu ya, saya juga belum tahu konsepnya. Kemudian terkait dengan kejuaraan, mengingat tahun-tahun sebelumnya itu kan biasanya diumumkan di upacara penutupan, tapi menurut hemat kami kok cukup memakan waktu yang lama ya. Memungkinkan tidak seandainya pengumuman kejuaraan itu disampaikan ya seusai lomba supaya supaya anak-anak yang habis lomba ini bisa bisa mengetahui siapa juaranya sekaligus pesan-pesan evaluasi dari juri ini bisa tersampaikan pada peserta sebagai bentuk edukasi dan pembekalan serta peningkatan bagi para peserta. Oh, saya kelebihannya di sini, saya kurangnya di sini. Itu saja. Oke, terima kasih dari Bapak Suwardi untuk masukan dari pengumuman kejuaraan dan juga untuk konsep kejuaraannya nanti akan kami sampaikan kepada panitia agar nanti lebih bisa dimaksimalkan dan untuk pengumumannya agar tidak terlalu lama di upacara penutupan. Seperti itu ya Bapak. Mungkin mau langsung ditanggapi dari Bapak Ferry atau Bapak Riza? Atau mungkin ada lagi dari Bapak Ibu guru yang lainnya. Satu orang yang bertanya lagi, nggih. Monggo. Ya, Nenek menyampaikan bisa. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek menambahkan, saya ini juga dari Bantul. Jadi untuk yang kemarin itu mungkin dokumentasi atau pengarsipan lomba itu kemarin ada kendala. Jadi mungkin nanti seandainya ada kendala bisa melibatkan dari teman-teman dari sekolah yang lain. Kemudian kalau bisa nanti memang itu ada semacam SK. Jadi apa ya? SK atau surat yang menjadi penjelas atau menerangkan nanti sertifikat dari sekolah yang juara itu mana saja sehingga saat nanti kami akan mencetak sendiri sertifikatnya itu nanti kami tinggal mengecek di SK tersebut
Sehingga nanti memang tidak akan ada penyalahgunaan juga untuk mencetak sertifikat yang mungkin bisa dibagikan masternya ke sekolah-sekolah yang mengikuti kegiatan ASI ini. Mungkin itu saja tambahan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih masukannya. Nanti insya Allah akan kami buatkan untuk SK kejuaraan dari masing-masing lombanya agar nanti lebih terperinci lagi dari lomba A sampai dengan lomba selanjutnya yang menjadi juara siapa saja dan apabila ingin menggandakan untuk sertifikat kejuaraan berjumlah pesertanya sesuai dengan jumlah pesertanya nanti akan lebih mudah. Seperti itu nih Bapak. Oke. Oke. Karena ini sudah menunjukkan jam 11.34, ya, tadi kita sampai jam 11.30, lebih dari 4 menit. Dan mungkin sosialisasi dari kami sudah lebih dari cukup. Dari tadi beberapa pertanyaan dan usulan akan kami tampung untuk kami bicarakan, dirapatkan kembali di panitia inti. Terima kasih sekali untuk motivasi arahannya dan juga masukannya dari Bapak Ibu guru sekalian dan juga peserta IGASI. Mohon doa dan dukungannya. Semoga nanti kegiatan ASI yang ke-9 ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan semuanya harapannya bisa menggembirakan dan membawa manfaat pada kita semua. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Nah, untuk pertemuan Zoom virtual pada siang hari ini kami akhiri. Bapak Ibu guru, mohon maaf dari saya pribadi dan juga dari teman-teman panitia SDA SC Karanganyar. Selama kegiatan Zoom banyak melakukan kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal, mohon tidak ditutup dulu Pak Seli. Oke, Bapak. Monggo dari Bapak Aris. Ini tadi belum ada, ya sifatnya baru menampung ya. Jadi panitia kan baru menampung usulan. Nah, ini nanti akan menjadi molor lagi. Kalau misalnya nanti tidak secepatnya. Yaitu pertama tentang kontribusi. Ya ini yang dari Jawa Timur masih belum, artinya belum sepakat. Ya teman-teman yang ada di kita belum sepakat karena kita nanti setelah disampaikan ini akan membedah lah, artinya membedah. Nah setelah membedah ini akan kita sampaikan ke panitia untuk segera ditindaklanjuti. Nah saya harap tim dari mana dari Karanganyar nanti saya akan bentuk nomornya, tidak saya dengan Pak Rizal saja, tapi mungkin saya, Pak Rizal, Mas Ferry, Mbak Seli atau tim dari panitia supaya ini bisa koordinasi lebih cepat lagi. Karena waktunya sudah sangat molor Mbak Seli, sehingga ini kegiatan ini harus benar-benar serius. Itu. Kemudian yang tadi kita sampaikan bahwa kegiatan ini adalah juga mengangkat lembaga-lembaga yang kecil supaya mendapatkan kemudahan, sehingga nanti itu yang akan kami sampaikan melalui tim dari Jawa Timur, Bantul dan Tegal yang saat ini sudah kumpul di Bojonegoro. Begitu Bu Seli. Jadi intinya proposal ini tentu akan ada perubahan setelah nanti kami memberikan masukan dan kita sampaikan ke panitia. Ya, nanti PP IGASI juga termasuk di dalamnya supaya nanti mempercepat kegiatan penyiapan proposal ini bisa secepatnya. Karena skedulnya harapan kami dalam pekan ini kami sudah komunikasi dengan PP Aisyah untuk panitia ini beraudiensi ke PP Aisyah, namun harus ada posisi sudah clear. Jadi ini yang akan kita lakukan. Segera ini yang dari Jawa Timur mungkin itu ya, sementara ya. Nanti kita akan bedah. Jadi demikian Mbak Seli. Kalau toh kuota Zoom-nya sampai jam sekian ya saya mohon maklum.
tidak apa-apa, tapi nanti kita akan bisa diskusikan lagi tim kita untuk lebih intens supaya mempercepat kegiatan penyiapan proposal ini benar-benar segera komplit dan benar-benar tadi mengapresiasi dari masukan atau balasan dari masukan atau mungkin pembenahan-pembenahan yang akan kita lakukan. Demikian Bu Seli ya, dan juga Pak Rizal, mungkin bisa sedikit membalas tentang apa yang saya sampaikan ini untuk kesediaannya. Terima kasih. Saya nggak tahu didengar nggak ya. Oke, mohon izin masuk. Pak Aris, ini gimana untuk kontribusi disepakati sekalian di sini atau pripun? Mumpung ada yang satset dasdis. 500 per peserta. Kemudian SBU-nya mulai Nyuwune pinten? 100 sudah ditarik. Dan saya berharap di bawah 100 itu tidak ada SBU-nya. Ya, tapi untuk SBB tetap. Artinya tetap membayar, cuma jumlahnya 400. Oke ya, kan fasilitas tidak dikurangi. Yang dari kontribusi per peserta tetap 500. Kita ingin 400 dengan SBO untuk sekolah yang di bawah 100 itu tidak usah pakai SBO, satu baru ya. Tadi kan mulai dari 50 sudah bayar. Ya, maksud saya biar ngangkat yang kecil betul, yang besar. Oke, dan yang bisa mau dengan tegaknya loh ya. Ya, Pak Rizal. Ya, gimana? Ini semangat sekali Jawa Timur dan tim Bantul di Bojonegoro. Jadi harapan kita bahwa kreativitas dan keunggulan yang luar biasa dari Karanganyar ini tidak sebatas pada fasilitas dan program yang luar biasa termasuk online dan sebagainya, namun adalah kontribusinya Pak Rizal. Jadi kalau tahun kemarin itu sekitar hampir 400, saat ini kita toleransi dalam artian kalau 400 tidak apa-apa Pak Rizal, teman-teman gitu. Kemudian untuk SWO ini yang tadi 51 sampai 100 itu dihapus saja Pak Rizal. Tapi untuk ke atasnya tetap. Jadi bahasanya siswa dari 0 sampai 100 itu tidak ada SWO lembaganya. Itu dalam pengertian untuk mengangkat, memfasilitasi dan membantu sekolah-sekolah kecil di sini tadi sepakatnya seperti itu. Di sini ada Bantul, di sini ada Tegal juga yang bergabung di Jawa Timur. Mungkin bisa dianu Pak Rizal, oke. Oke, untuk SBP tadi dimintakan 400 gitu. 400 dan SWO masing-masing lembaga yang siswanya 1 sampai 100 itu di-free-kan. Ya begini mawon Pak Aris, bergaining kami yang 0 sampai 100 itu ya monggo bisa di-free-kan, tapi untuk SBP 450 ngoten pripun. Karena juga ini bergaining ini Pak Aris ketemu musuh ini wong Surabaya gila. Pak Rizal. Ya. Halo Pak Rizal. Nggih, pripun? Ini masukannya bahkan Pak Rizal ini balung gede, nek iso saisore Cilacap malahan. Jadi kalau 400 sudah di atasnya Cilacap ini bergening yang impas Pak Rizal. Nanti Gasi bantulah. Ya, nanti Gasi bantu. Mungkin ada sisi-sisi yang perlu kita bisa fundraising-kan Pak Rizal. Mungkin begitu. Berkatan Pak Rizal, bagaimana?
Oke, Ngapunten Pak Pak Rizal Aris ini silakan. dari angka digaibuke 450 itu Pak bisanya Pak. Pripun? Ya, Pak, Bu, tidak saya, coba Bu Ruci, silakan. Ya, ya Pak Rizal, ini masih sangat alot sekali di Jawa Timur. Saya khawatir nanti terlalu berat. Ya, coba nanti kita cobalah bantu dari Gasi ya Pak Rizal. Mungkin untuk itu semoga cukup lah. Mungkin hitungan kita sekian itu, mungkin kita bisa minta bantuan yang lain sehingga kualitasnya memang benar-benar ya powerful untuk Karanganyar. Ya, powerful untuk Karanganyar ini. Ya, Bapak Ibu, dengan di sana nanti kita itu tidak usah pasang tenda, berarti kan sedikit meringankan tenaga pembina. Kemudian nanti selesai mungkin bongkarnya juga tidak juga, jadi juga mengurangi. Karena tadi di sana itu alatnya luar biasa, datanya anak ada waktu banyak untuk menikmati. Karena di situ ada apa ya tempat lokasi itu sehingga sudah termasuk tiket di sekitar lokasi untuk menikmati suasana tamasya atau pariwisata di lokasi tersebut. Dijamin nyaman Pak? Lebih dari nyaman kalau itu bahaya Pak. Bahaya nek kadung nyaman gak gelem mulai. Pak Rizal, ini sudah membayangkan ini dari Jawa Timur. Kalau nanti kenyamanan katanya nggak mau pulang gimana ini? Oke, gimana Ibu, Bapak? Tetap 400 ya? Masa kita naikkan 25? Mau jadi ini ke 25 gitu? Pak Rizal? Assalamualaikum. Mana ini? Busel. Nggih, pripun Pak? Ya, teman-teman ini tetap pada posisi itu kekuatannya Pak Rizal. Jadi ini yang Jawa Timur kan yang gajah-gajah juga ada ini ya. Di Jawa Tengah juga demikian. Dari Tegal ini kan juga gajah itu pun posisinya seperti itu. Apalagi nanti yang bawah-bawah, yang di sekitar Jawa Tengah itu kan yang kecil-kecil sekolahnya kan banyak ya. Saya khawatir nanti terlalu berat juga. Nanti nggak sukses untuk kepesertaannya kan emang juga. Mungkin nanti kita akan coba cover untuk cari fundraising Pak Rizal secepatnya lah. Jadi gitu. Begitu Pak Rizal. Nggih Pak Aris nggih. Istiqoroh Pak Rizal. Ya mungkin Pak Rizal tidak dijawab hari ini, mungkin setelah rapat ini tutup Pak Rizal bisa rapat tersendiri, mungkin ada item-item yang mungkin bisa diefisiensikan dan nanti mungkin hari ini sore malam atau besok pagi artinya sudah pada posisi di situ, mungkin itu juga menjadi kelegaan semuanya. Ya saya pahami, saya yakin ini masih berhitung dan itu sulit kalau didadak sedemikian. Nama kita beli mungkin sampai besok pagi kita umumkan melalui proposal itu kita share lagi. Nanti sedikit tambahan bahwa mendengar masukan dan sebagainya maka kontribusi menjadi 400 dan sebagainya, mungkin bisa di bawah 400 karena sudah ada janji fundraising. Mungkin saya juga akan berusaha dalam waktu hari ini sampai besok pagi nanti kita komunikasi Pak Rizal, mungkin kami akan bisa lakukan langkah-langkah itu sehingga keinginan dari audien atau peserta ini bisa tercapai. Begitu Pak Rizal. Intinya senang sekali lokasi dan sebagainya sudah sangat senang. Bahkan ini kalau nyaman nggak mau pulang Pak Rizal sanggup nggak ya? Sanggup itu, gampang.
Ya, oke Pak Rizal, gitu aja. Saya kira kalau dibahas sekarang mungkin juga saya sampai besok pagi Pak Rizal silahkan diskusi lagi. Oke, gitu. Catat masukan-masukan tadi ya. Terima kasih Bu Seli, saya kira itu bisa ditutup dan kami akan melanjutkan kegiatan jagongan irigasi. Mungkin Pak Rizal bisa menyapa. Pak Rizal bisa melihat ya kondisi kami di Jatim. Bisa. Pembina sudah kita anukan pembina grup. Oh gitu. Jadi gini aja, di pembina mungkin tidak seluruhnya juga nggak apa-apa, tapi mungkin minimal di lembaga ada laki perempuan harus ada. Ya. Di grup pembina sudah buka belum? Belum ada semuanya. Nanti kita akan masuk. Oke, terima kasih. Pak Rizal, sesuai tadi kita grup pembina yang kita sudah ada, nanti yang kurang akan kita masukkan, gitu aja. Di grup pembina, nanti di grup pembina itu ada tim dari Pak Rizal, sehingga omong-omongannya di grup itu saya yakin juga akan semakin semakin dipahami, bahkan diskusinya kontekstual, karena itu tim pembina itu kan yang benar-benar terjun posisi saat nanti ASCI itu, baik menyiapkan pelaksanaan sampai pada pelaksanaan kegiatan ASCI. Tim pembina. Terima kasih Bu Seli, nanti kita masukkan tim pembinanya ya. Jadi untuk Karanganyar sesuai tadi Pak Wardi sampaikan, untuk memudahkan komunikasi maka diperbanyak kontak-kontak person untuk bisa menyambung daripada aspirasi. Maka nanti yang dari Karanganyar kita perbanyak untuk di grup pembina itu, sehingga lebih cepat teratasi semua bukan masalah ya, artinya tantangan atau masukan nanti. Seperti itu Pak Rizal. Ya, terima kasih Bapak Aris untuk tadi masukan, saran, dan arahannya. Nanti akan segera dimasukkan untuk di grup pembina agar lebih detail lagi untuk diskusinya dan juga fiksasi proposal agar segera bisa diterima dari masing-masing sekolah. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalankan tugas kita. Sekian dari kami, dari HSC Karanganyar, dan selamat bertugas kembali untuk Bapak Ibu Guru di IGASI Jawa Timur. Sehat selalu. Terima kasih. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.